Selamat datang di episode pertama dari apa? Zaki Pramana Show. Oh, apa itu? Zaki Pramana Show. Oke. Pramana Show. Sekarang saya lagi ditemanin sama co-host saya yang ada dua. Jadi benar, enggak secara teknis satunya ini co-host slash editor dan satunya lagi adalah co-producer. Jadi co-producer. Oke. Coba kayaknya perkenalan diri dulu deh. Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Dari yang punya kayaknya. Dari yang punya. Siapa yang punya? Enggak tahu. Oke. Kayaknya di judul bukan tahu siapa. Oh iya dari itu dulu ya. Namanya bukan Hafiz Daros Show. Bukan Denamira Show. Denamira Show enggak boleh. Oke. Halo semuanya, nama saya Zaki Naftali Pramanda dari angkatan 22 Sastra Inggris FIB UB. Iya. Oke. Terus editornya kita siapa namanya? Nama saya Muhammad Daros. Erlangga, bisa kalian panggil Daros. Saya juga dari Sastra Inggris FIB. Iya, jangan-jangan kita semua ini selama ini kuliah di tempat yang sama. Salam kenal. Kita satu angkatan. Salam kenal. Ini siapa namanya? Halo semuanya. Halo. Aku Muhammad Zaki Raihan dari Sastra Inggris 22 juga. Saya biasanya salam kenal. dipanggil Bobby. Oke, ya, jadi saya sekarang lagi ditemani sama dua co-host saya yang jelas kalah hebatnya dibandingkan sama saya. Oke, jadi untuk pertama kayaknya kita mau bahas dulu. Ini sebenarnya podcastnya apa sih? Enggak tahu yang Kayaknya, siapa. iya, dari tadi aku terus ya yang Aku di situ panggilnya di. Oke, jadi gini lah. Coba kita langsung ke sejarahnya dulu. Kira-kira podcastnya kira-kira dibuatnya gimana? Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, aku sama Daros ini merupakan menjabat di ESA untuk periode tahun lalu. Nah, selama di ESA ini kita ada program yang namanya upgrading. Upgrading itu basically kayak diklat. Yes. Nah, kalau waktu itu kita lagi di Batu. Ini Bobby nggak tahu karena dia bukan ESA. Jadi dia cuma Ngapain dia di sini? Iya, lu ngapain lu di sini? Ya, oke. Jadi waktu itu kita habis disuruh kayak performance itulah. Jadi kita kayak disuruh joget-joget, kayak lucu-lucuan lah. Aku sama Daros kebetulan untuk kelompok, akhirnya kita ya udah lucu-lucuan ya waktu itu sampai direkam gitu. Ini malu banget. Ini nyanyi apa? Upin Ipin. Nyanyi Upin Ipin bikin malu banget. Ya, aku aja sekarang masih malu. Nah, jadi kita udah selesai ngerekam semua itu, akhirnya aku sama Daros langsung duduk. Terus tiba-tiba kita langsung ngomong, ini udah hampir tengah malam loh ini konteksnya. Yeah. Terus akhirnya aku sama Daros duduk, tiba-tiba aku langsung aja, Ros, aku kok pengen buat podcast ya gitu. Kayak beneran sama sekali aku nggak tahu Daros backgroundnya kayak gimana. Tiba-tiba aku cuma ngomong aja ke Daros, Ros, aku pengen buat podcast. Tiba-tiba Daros ini langsung ngomong ke aku, iya sebenarnya aku itu dulu udah pernah ngurus podcast. Aku kira cuman kayak podcast lelean gitu kan biasa. Minimal hidupnya nggak muncrat. Oke, benar. Ini episode pertama dijaga dulu. Ke bawah suasana. Iya, episode pertama. Oke, kita masih adaptasi. Oke, nggak hal toleran loh. Yang punya acara saya. Lu hati-hati ya mas. Oke. Oke, jadi gini. Tiba-tiba dia langsung ngomong ke aku, Bob. Jadi dia tuh ngomong, sebenarnya aku tuh udah punya. Aku dulu sebenarnya produser. Wah, namanya apa? Akhirnya dia nunjukin ini, namanya Denamira Show. Jadi dia kan bisa dibilang anak masjid ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi dia anak masjid. Nah, jadi dia tuh di channel masjidnya namanya Anamiro ya. Aku asumsinya kan sama dengan nama channelnya. Itu dia buat kayak konten, kadang dakwah, kadang lucu-lucuan, kadang nggak berfaedah sama sekali, dan kemungkinan besar, dan itu yang bikin aku beneran jujur beneran applause. Ini bukan konten ya, bukan skit. Yang beneran bikin aku applause karena itu semuanya itu spur of the moment dan semua itu dia yang ngatur. Jadi dia produser, dia editor, dia yang buat skrip, dia yang ngundang, dia yang buat konten, itu semuanya dia. Bahkan kayaknya yang pertama buat ide acaranya untuk ada podcast di masjid itu Daros, bukan dari ketakmiran masjidnya, bukan dari siapa kayak tiba-tiba, Daros, kamu buat podcast. Enggak, tapi semuanya dari Daros. Karena sebelumnya aku pernah lihat Anamiro itu kontennya sebelum itu ya kayak dakwah-dakwah, biasanya live stream ya. Iya. Nah, biasanya live stream. Jadi nggak ada mereka buat kayak konten at least yang dalam rangka kreatif kayak gini ya, yang mungkin adhere ke anak-anak muda. Enggak. Tapi akhirnya aku nggak tahu gimana ceritanya dia ngelobi atau dia ngomong apa ke takmirnya, akhirnya dikasih. Nah, dan itu hal yang harus kalian appreciate adalah mungkin kalian sekarang nggak bakalan itu videonya lu private nggak? Enggak. Jadi sekarang orang kalau ngetik apa deh kalau supaya bisa lihat. Ini aku sekalian endorse masjidmu, Ros. Keren. Padahal aku juga sudah lama nggak bikin. Iya, sejak kuliah. Jadi channelnya itu Anamiro Media. Kalau mau ditambahin biar lebih, kan kita masih hitungannya subscribernya itu masih dikit banget ya. Jadi kalau
ketik seadanya mungkin nggak bakal keluar. Sama kayak ini. Ini nggak mungkin ketemu. Episode pertama. Karena kan nama channelnya Zaki Pramanda Show. Kemarin ini habis dibuat bahwa channelnya udah dibuat sama Daros. Jadi aku cek katanya, iya cek aja itu channelnya udah dibuat. Zaki Pramanda Show. Yang muncul Zaki Pramanda, Zaki Mubarok, Zaki semua nama Zaki dari semua universitas muncul dan nama kita enggak. Jadi aku dikasih link sama dia. Jadi kayaknya ya kalau kalian nggak datang dari Instagram atau nggak datang dari WA status, how are you even here? Iya kan, jadi kayak jarang banget. Jadi Anna Mirah Show, Anna Mirah Media. Anna Mirah Media. Itu nama channelnya, terus tambahin Anna Mirah Show itu nama podcastnya. Nah, jadi kalau kalian lihat channel itu, aku cuma lihat 1 episode ya, atau mungkin beberapa episode, tapi aku cuma nge-skim, nggak aku lihat semuanya karena nggak punya waktu. Yang bagus sih episode 2 sih. Gitu, yang bagus episode 2. Nah, jadi aku lihat itu dia beneran self reliant banget. Itu mic-nya itu bukan kayak mic kayak gini loh ya. Ini bukannya aku ngomong gimana. Tapi mic-nya itu kalian tahu kayaknya kayak gitu deh kalau di kamera. Bukannya sombong tapi ini apa ini? Enggak, tapi gini. Immediately starts roasting. Iya, makanya kan. Bukannya sombong tapi jelek banget. Enggak, tapi gini. Kalian tahu kan pasti masjid-masjid yang biasa dipakai buat sholat Jumat untuk apa namanya? Untuk sholat Jumat. Iya, buat ceramahnya. Iya, udah khutbah. Iya, khutbahnya ya ampun, sorry, aku lupa. Ya, jadi kayak beneran di clip gitu ya, clip on. Nah, clip on. Jadi beneran kelihatan banget bahwa ini itu kita nggak diberikan support dari luar, jelas kecuali dari masjidnya ya. Tapi itu mungkin nggak seberapa. Dan ini beneran 100% atau at least 99% pure passion. Dan itu kalian kalau lihat openingnya bagus banget. Itu kenapa aku pas mau nge-commission Daros untuk nge-commission pala nggak aku bayarin apa aku bayarin podcast aku bayarin podcast kemarin itu saat aku commission kita harusnya kan mikirnya harusnya aku direktur, aku produser, jadi harusnya sih dia nanya ke aku ini nanya kita buat gimana, tapi aku bilang Ros terserah kamu buat apapun gimana, mau buat digital, mau buat kita harus kayak pura-pura ada gimmick gitu terserah, aku bakal 100% percaya. Dan bener, jadi kan pasti yang baru stay tune, baru masuk ke episode pertama ini pasti habis ngeliat dong intronya kita kayak gimana, dan itu bagus banget. Aku waktu langsung aku share ke kakakku sama ibuku, langsung dibilang kakakku langsung bilang kayak acara Conan O'Brien. Ya, kakakku yang bilang. Terus yang kedua ibuku bilang ini kayak acara talk show TV katanya gitu. Nah, jadi kan seharusnya aku nggak ada di sini. Aku ada di. Iya, harusnya udah di mana? Di stasiun TV ya. Stasiun TV di stasiun TV apa? Hitam burik. Oke. Sebelum kita mulai acara ini lebih lanjut ya. Kamu nggak dibayar ini? Kamu nggak dibayar? Aku juga nggak bayar diriku sendiri kayak gini. Ini kan kita pure passion. Kita udah merintis. Namanya merintis. Mana ada? Kamu kalau misalnya ngecek history manapun, ini aku beneran kayaknya cuma sok tahu deh. Tapi kalau kalian ngecek history manapun, YouTuber yang sekarang kayak terkenal parah itu mereka awal-awalnya itu sama sekali nggak mikir duit. Karena sayangnya itu YouTuber atau pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan yang lebih karena kreatif ya. Jarang banget mereka itu pertama kali buat langsung mikir aku mau buat ini buat dapat duit. Karena bakal dihancurin sama algoritma, sama orang-orang yang buat konten short, entah konten short NASA atau kayak apa, kalian bakal kalah karena mereka itu tiba-tiba orang yang ngupload beneran tiap hari. Emang kita bisa buat podcast tiap hari? Enggak kan, nggak bisa. Ini aja udah susah mikir makan. Ya makanya itu. Jadi kita nggak boleh mikir uang. Tapi siapa tahu orang udah pada ngeliat editannya Daros bagus kayak gini, orang udah pada lihat Bobby kalau ngomong chemistry-nya bagus banget. Nanti bisa aja siapa tuh ditarik, ya kan, ditarik jadi host, ditarik jadi apa gitu. Siapa tahu nanti kita subscribernya lebih banyak. Amin. Ribuan jutaan. Nanti kita collab sama Anna Mirah Show nanti. Ya. Oke, tapi kalau banyak lagi ya. Jadi kita itu untuk upgrading Bob itu kita beneran ke Batu, dan itu jauh banget. Lo tau nggak kita ke Batu naik apa? Apaan? Tergantung. Jadi kalau orang lain mereka biasa boncengan motornya ya. Tapi kalau aku kebetulan kan aku udah mobil, terus aku udah dibolehin. Terus aku bilang apa? Aku nggak punya motor. Tapi punya yang lebih bagus ya kan, nggak mungkin. Oke, jadi aku punya mobil. Terus kebetulan aku udah nanya sama ibuku, dibolehin kan ke Batu. Ya udah, jadi aku barengan sama Daros, sama dan lain-lainnya. Nah itu berapa jam sih kira-kira?
Sampai dong. Enggak, rame banget kalau macet 1 jam. Soalnya gini, kalau Batu itu satu-satunya jalan kita bisa ke Batu cuma lewat itu kan. Jembatan belok kanan apa namanya jalan apa? Ya enggak. Gajayana. Bukan dong. Kalau Gomas. Kalau Gomas. Gajayana gimana tuh? Gajayana itu yang di MOG dong. Kok MOG? Aduh, orang Malang enggak ngerti Malang. Oke, jadi intinya kayak gitu. Waktu itu lagi macet banget. Tapi kok bisanya tuh kita pas datang itu kalau nggak salah kayak sore-sore itu kita malah mendahului beberapa orang yang naik motor. Kan mikirnya nggak ada yang motor. Jadi kan aku mikirnya ya udah kita telat ini, udah paling terakhir nih. Yeah. Ternyata enggak. Jadi ternyata kita datang masih ada kayak 2 atau 3 orang boncengan ya, yang masih baru datang naik motor. Waktu itu pas kita datang langsung pada beli es krim semua, terus nggak ada parkiran. Itu sih susahnya kalau misalnya naik mobil. Terus semua tasnya mereka itu dititip ke kita. Iya. Kirain pakai kirain Pak nyewa mobil. Maksudnya nyewa supir gitu. Lah, ini malah pengen nyupirin, aku nggak percaya. Oh gitu. Iya, kamu nggak percaya aku nyupir tapi percaya sama aku ngedit. Ya kan udah ada testimoninya, udah ada karena namanya Anamiro Show bukan Anamiro itu. Anamiro driving. Anamiro private car company gitu kan enggak. Jadi kan enggak ada testimoninya. Lu bilang lu bilang aku bisa nyetir mobil, aku juga bisa bilang aku bisa nyinain anak konda, tapi kan nggak ada testimoninya. Kamu bisa nggak naik mobil? Bisa. Kalau ini bisa ya. Kalau naik gampang ya, gampang banget. Nyetir. Nggak, kayaknya bisa nggak nyetir? Nggak bisa. Belum bisa. Nggak boleh itu. Ya. Ini tipe yang pesimis. Agak, tapi memang agak jarang sih. Agak jarang gitu kalau tiba-tiba langsung lompat ke batu. Kadang-kadang apa ya kayak orang bisa naik mobil tapi nggak bisa naik sepeda motor, nggak bisa nyetir sepeda motor. Oh iya juga ya. Kan bisa Siapa ya? Dulu bisa merangkak, terus jalan kaki, itu udah motor, itu mobil. Ini habis ngerangkak langsung naik CRV ya. Siapa ya? Siapa itu? Kayak orang bule aja. BTW, kalian kamu kan katanya bisa naik mobil. Iya. Itu kamu naik mobilnya di otodidak atau diajar orang tua atau ada kayak nyewa? Maksudnya kursus? Enggak. Diajar. Otodidak nggak mungkin. Pasti sama orang tua. Iya, awalnya didampingi kan. Kan aku ya jelasin, masa disetirin kalau disetirin aku juga disetirin. Maksudnya gini. Konsep dari sepeda motor laki-laki, sepeda motor kayak punya Kok sepeda motor? Aku ngomong mobil. Itu sama mekanismenya sama mobil. Oh sama, tapi iya. kok masih belum bisa itu orang itu. Naik motor. kan orang ini kan dia cuma bisa naik sepeda motor metik. Guys, bagi kalian yang nggak tahu, ini kita bukan roasting siapa-siapa. Ini maksudnya aku. Jadi jangan kira kita ngerosting siapa gitu. Ini acara wholesome. Ya kalau mobil nggak bisa mobil, belum. Bisa mobil. Ini nggak bisa motor. Jadi balik gitu loh. Iya. Bersama kita bisa naik angkot. Tapi ini baru belajar naik motor nggak salah pas SMA ya, Bob? Ya. Nah SMA jadi beneran baru late bloomer. Kalau ini late bloomer apa? Udah terlanjur mati dulu. Gak apa-apa sebetulnya. Bunganya kalau mending bisa pada akhirnya daripada nggak bisa terus gitu. Tapi ya ini salah satu encouragement aku ya orang-orang Jakarta banyak loh yang nggak bisa naik motor. Ya enggak kan mereka kan budaya jalan-jalan. Iya, jalan kaki. Iya, mereka juga ada subway ya. Kita mah subway-nya ada di sini mahal 40.000. Emang ada subway? Ada yang footlong, ada yang sisnya. Subway. Kena beat ya. Kena beat ya. Oke, tapi gini, kalau misalnya secara objektif ya, kira-kira walaupun gue kamu belum pernah nyoba nyetir memegang handle setir sebelumnya. Yes. Pernah. Aku pernah kursus. Oh pernah kursus. Pernah kursus. Masa? Pas kapan SMA? Iya, pas SMA. Pas liburan ke kuliah. Gimana rasanya gimana? Liburan ke Purwokerto. Oh, pas liburan. Di Purwokerto berarti. Iya, di Purwokerto. Berapa lama? 3 kali. Jalan tol kan? Hebat enggak? Enggak, langsung di jalan raya. Apa enggak itu loh? Apa enggak kayak jalannya rusak-rusak gitu? Enggak. Aku enggak pernah ke Purwokerto. Enggak. Kalau apa itu tergantung di mananya. Kalau pas waktu itu ya di jalan yang bagus. Sebenarnya berarti kapal manual sih? Itu manual pas di Purwokerto. Oh manual loh, berarti lebih zaman di mana aku? Kayak jadi gini, kok manual nggak bisa? Aku pas pertama kali latihan bisa. Iya. Cuman kan
aku pas latihan pakai mobilnya pelatihku, Avanza, apa Xenia aku lupa, yang ada double pedalnya jelas. Nah, habis itu ya aku bisa disuruh muter-muter ijen kadang kan. Yang pokoknya gampang lah, nggak kayak tiba-tiba langsung dilempar di dilempar di suhat gitu ya kan bahaya. Tapi ijen kan sulit. Ijen juga sulit dong. Enggak, ijen yang boulevard itu nggak ada orangnya. Oh bukan ijen. Ijen kayak. Yang itu. Iya ijen. Ijen itu kan yang jalan panjang. Bukan. Yang perumahan yang elit. Oh iya, di Ijen ada perumahan itu. Yang ada bundarannya. Iya, yang bukan Ijen Boulevard ya. Oh, bukan Ijen. Yang mallnya Ijen tuh apa? Mallnya Ijen MOG. Lo beneran di MOG dong? Hah? Mall yang dekat di Ijen aja? Bukan. Mall satunya. Mall kan ada 3 mall. MOG, Matos, satu lagi. Ada. Malang City Point. Malang City Point. Oh, dekat situ. Di situ ada kayak bundaran. Kamu tahu kan ada bundaran. Aku biasa sering muter-muter situ. Itu lah. Dekat Binus. Kalian tahu kan Binus di mana? Jauh dong itu. Jauh ya, bukan. Iya di situ. Ini Malang City Point kalau gitu. Itu dekat Unmer. Ya, kurang lebih lah. Kok Unmer? Aduh. Geografi. Iya, geografi tadi bingung banget sih bahas Malang terus. Ya, ininya gitu aku kan jelas pas latihan dibawain ke situ. Tapi makin lama ya jelas aku bilang gantian dong. Aku manggilnya Mas Om ya, aneh Om. Mas, aku pengen gantian, jadi nggak pakai mobilnya dia, tapi pakai mobilku ya. Karena kan aku bakal kuliah pakai mobil, nggak pakai mobilnya dia. Jadi sekali latihan dong. Jadi akhirnya saking lamanya aku udah nggak nyentuh, aku sekarang takut kalau mau manual, karena udah lama banget gitu. Aku udah lupa cara kayak apa ngatur pedalnya, sama gasnya. Itu kan yang kemarin manual tuh mobil apa? Udah dibilangin Honda Mas atau Xenia kok. Xenia putih kan kayaknya semua Xenia yang aku tahu tuh kalau nggak putih abu-abu deh. Iya kan kayak gitu. Nah awalnya kayak gitu, terus habisnya aku mulai pakai servis sampai sekarang masih pakai servis. Jadi aku sekarang takut ya bilang bisa nyetir secara teknis bisa, tapi nggak mau aku menyentuh yang manual. Takut aja ya, khawatir. Nah tapi menurut kalian ya, kalau secara objektif aja, kira-kira yang paling direkomendasi itu kalau misalnya kalian pengen latihan naik mobil itu apakah melalui pelatih, melalui orang tua, atau beneran otodidak? Karena orang tua aku dulu pernah otodidak semua. Dan Jeep loh. Kalian kan zaman dulu jelas Jeep lebih. Kan zaman dulu adanya Jeep. Ini sekarang ada Jeep, aku manasin aja takut. Karena setiap kali aku manasin rasanya kayak mau meledak. Aku enggak bohong. Nah itu dari zaman orang tua beneran. Zaman waktu tuh dia kenapa alasan dia bisa jago banget itu karena dari dulu beneran otodidak. Jadi dikasih kunci ya udah terserah mau kemana. Lebih susah mungkin kalau pakai Jeep. Tapi menurut kalian yang paling bagus secara objektif apa? Melalui orang tua, kan nggak ada biaya jelas. Atau melalui otodidak ya kayaknya antara otodidak sama orang tua itu agak interchangeable. Atau yang ketiga ya dari pelatih. Dan sebenarnya pelatih ini ada dua. Ada pelatih privat yang beneran cuman dia doang atas nama dia perusahaannya kayak aku waktu itu. Atau yang kedua ada organisasinya, kan di sini ada ya. Natuna. Jadi biasanya biasanya di kalian kalau mau ke MOG mesti itu minimal 1 atau ke Arahman, arah sekolahnya dia dulu orang pintar. Makasih. kita SMP 4 ya. Di mana itu? SMP bagus. Enggak, maksudnya kita SMP 4. Aku tadi sampai bilang SMP 7. Temenku ada di SMP 4. Siapa namanya? Asmaradana. Itu nama pasarnya kita deh kayaknya. Asmaradana. Itu nama pasar FIB, Bro. Asmaradana. Ya, jadi kalau menurut kalian gimana yang paling bagus? Aku dulu nih. Kalau menurut aku sih ada berbagai poin-poin yang harus dicermati dulu ya. Kayak misal kalau mau memilih bahasa Bali yang banyak banget ya. Kalau mau memilih mau memilih pelatih itu lihat dari segi kalau memang benar-benar pengen aman terus kalau memang kita punya biaya ya pelatih. Kalau memang dari kalian sudah orang yang mendingan. Kalau kalian sudah dari kita sendiri yang mau belajar, kita memang sudah siap. Karena mental kita sudah siap. Terus dari orang tua juga harus siap. Soalnya gini, ada orang tua yang sebenarnya ingin anaknya bisa naik mobil, bisa nyetir mobil, tapi nggak berani untuk melatih anaknya seperti itu. Karena nggak yakin sama dirinya mereka. Atau bahkan lebih parahnya nggak yakin sama anaknya sendiri. Bisa jadi itu juga harus dipikirkan juga. Maka dari itu memang yang lebih baik sih pakai pelatih. Kalau lu Bang, jelas ini udah sama pelatih. Gimana ya? Tergantung pelatih sama orang tua sih sebenarnya. Orang tuanya gimana dulu? Kalau misal
orang tuanya nggak punya kapasitas buat ngajarin, ya mending nyari orang yang bisa ngajarin gitu. Kamu diajarin kan? Diajarin aja kan? Orang tua atau? Enggak. Karena yang pertama jelas bapak aku kan kalau tugas di luar kota. Iya. Jadi jarang di sini. Sekalinya di sini, aku sama bapak aku pasti kalau misalnya misalnya aku diajarin sama bapak aku pasti malah tengkar. Jadi kamu langsung pelatih? Langsung pelatih. Aku diajarin mbah sih. Oh. Diajarin mbah? Keren banget. Jadi di Kediri, kan aku kalau ke Kediri kan itu kan ada semacam apa namanya itu terminal itu pun sudah nggak pernah dipakai, kosong. Nah di situ aku sering banget pakai mobilnya ayahku. Oh iya, kakak juga soalnya kayak gitu. Waktu itu pas aku masih di Palu. Tapi menurutmu gini, size-nya mobil, ukuran mobil itu ngaruh nggak? Ngaruh banget. Sebenarnya mungkin nggak ngaruh dalam hal kayak belok-belok, karena waktu itu kita lumayan bisa gampang lah. Ngaruhnya tuh ke parkir. Sama kayak sekarang gini, aku misalnya mau nyari parkiran, itu susah banget. Aku pokoknya paling mentok itu parkir di depannya teknik. bukan pas depannya teknik, tapi kalian tahu kan yang di pas dikitnya gedung BFIB itu ada kayak pohon. Iya. Pohon yang bisa dijadiin tempat parkir itu loh. Nah, aku bisa pakai situ. Itu paling mentok. Kalau enggak Pak, kalau sampai di situ enggak dapet, aku bakal muter sampai. Ini kalau anak teknik tahu gimana? Ya kan enggak ada parkir. Ini parah ini. Ini malah pakai kenalan ya. Kita enggak. Soalnya gini, kalau kalian lihat di kampus itu banyak, apalagi kalau itu ya mulai lewat kedokteran. Yeah. Itu ada kayak jejer 4 mobil mini Cooper gitu yang kayak di GTA 5. Warna kuning semua lagi. Iya, jadi kalau kayak gitu mereka gampang banget nyari parkir. Karena jelas kecil itu kayaknya bahkan beberapa dari mereka hanya 2 nih slotnya. Jadi cuman kayak 2 kursi bagi mereka. Kalau aku ada 4. Jadi itu beneran ngaruhnya di situ, ngaruhnya di parkir sama parkir paralel. Kalau masalah kayak gas intake atau apa kayaknya nggak terlalu ngaruh deh. Jelas tapi tetap dipikirin. Tapi tetap karena berat. Aku waktu itu pernah mobilku sebelum ini pernah punya Fortuner sebelum dijual. Ya. Itu berat banget. Enggak sih sebenarnya kalau aku mau aku cuma mau bilang kalau size does matter. Kayak misalnya kamu jangan aneh-aneh ya pikirannya ya. Iya, oke lanjut. Ini subliminal banget. Episode pertama langsung di cancel episode pertama. Ini bahas mobil. Iya, ini bahas mobil. Kalau kan berpikir selain yang hal mobil, kayaknya masalahnya kalian. Jangankan mobil, kadang-kadang aku kalau naik sepeda motor, sebenarnya aku kan ada PCX nih. PCX itu lumayan wide kan ya. Itu memang kadang-kadang kalau mau nyalip itu harus kayak aku nggak bisa itu namanya masih ragu-ragu daripada aku pakai Verza yang lebih kecil. Jadi kayak misalnya kita ada pakai Verza. Ya memang kita lebih kecil. Kalau pakai penyanyi. Itu juga termasuk kenapa aku tanya tadi itu. Kenapa kalau sebenarnya kalau mobil besar kayak aku kan Innova nggak besar. Innova. Kira-kira gedean mana? Innova apa CR-V? Innova lebih luas. Oh iya. Iya, menyambut kerdil banget. Itu slotnya ada 4 apa 6? 6. Oh 6, aku bahkan pure bagasi. Iya, makanya aku kadang-kadang aku kan kalau sudah punya punya uang, sudah wealthy. Insyaallah dari podcast ini ya. Amin. Aku pengen beli mobil yang lebih kecil daripada ini. Bagus benar. Aku beneran nggak pengen ganti. Mikirku malah kayak Karim Bangunan gitu ya, kecil banget kayak kota itu. Jangan. Soalnya bukannya. Tapi memang desain-desainnya kalau mau keluar ke kota gitu. Ya mungkin enak kalau kita benar tinggal sendiri. Tapi kan asumsi kita nanti suatu saat bakal berkeluarga. Kan kalau cuma dua slot dong, kesian anaknya gitu. Oh iya. Ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, kan itu pilihanmu sendiri. Tapi kalau aku, sebenarnya kan tadi aku udah bilang untuk walaupun pelatih pun itu ada 2 tipe. Yang pertama yang ya beneran big company, satunya beneran perseorangan. Menurutku lebih bagus perseorangan. Iya. Jadi kenapa? Karena itu beneran kita bisa adjust sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan ini bukan aku dapat sumbernya bukan dari diriku sendiri ya, tapi dari pelatihku ini. Iya. Itu dia ngomong, dia sebelum itu pernah jadi kayak pegawai. Nah biasanya kalau di kayak company yang gede gitu mereka punya kayak guarantee. Biasa guarantee kayak misalnya dijamin seminggu udah bisa nyetir, 2 minggu udah lancar nyetir. Nah mungkin kedengarannya wah ini bagus nih kalau di mata orang tua ya, that's a steal. Ya pasti bagus dong. Aku membayar, misalnya anakku nggak bisa nyetir dalam waktu seminggu, uangku balik. Wah ini untung dong ya kan.
Tapi yang mereka mungkin nggak pikir itu apa yang harus dilakukan sampai seminggu udah bisa. Ya. Jadi hari pertama langsung dilempar di Ijen, hari pertama langsung dilempar. Akhirnya itu kan bikin kita nggak nyaman. Padahal aku itu orangnya bisa dibilang misalnya ngelihat kayak mobil-mobil pelatih, aku pasti kayak simpati. Ya aku dulu juga kayak gini, udahlah biarin. Tapi kadang ngeselin juga ya. Aku mau ke kampus nih, harus aku bel juga kasihan. Aku mau nyalin nggak bisa, jadi aku bisanya cuma nutut dari belakang kan nggak enak kalau gitu. Sedangkan kalau aku perseorangan itu beneran terserah kita. Kamu berani di mana? Jadi aku untuk minggu-minggu pertama itu beneran di tempat yang sama terus. Pertama kayak di perumahan gitu. Jadi kita kayak masuk ke rumahnya orang terus muter balik gampang. Jadi kan nggak ganggu. Itu buat ngatur aja itu kehalusan kaki kita ganti pedal. Nah jadi kan nggak ganggu. Jelas kita nggak bakalan dong ganti pedal di jalan raya. Habis itu mulai dibawa ke Araya. Astaga, Araya. Dari tadi aku bilang kok Ijen. Araya. Nggak mungkin minus di Ijen. Iya. Plaza Araya mau. Plaza Araya. Berarti ada 4 ya mau di sini. Banyak mau di Malang mah. Cuman yang rame ya Mater sama MOG. Nah, kayaknya Malang Tipuan aku aja nggak tahu bentuknya. Jadi kayaknya aku baru tahu ada nama Malang City apa dulu. Malang City Point. Baru tahu aku. Kita yang mendengar ini. Berarti nggak pernah. Sebelah di Araya. Sebelah Cybermall. Araya aku nggak pernah. Cybermall aku pernah cuma buat beli laptop doang. Aku mall di Malang cuma 3 tempat sih. MOG, Matos, sama MGC. Malang. Mall di akhirnya MGC. Kalau MGC beda friend. Ya itu ya gitu. Jadi aku beneran dikasih kayak kebebasan sama dia. Akhirnya ya udah aku bisa senyaman-nyamannya. Aku bisa ngambil my own pace. Alhamdulillah sampai sekarang ya udah panjangnya. Jadi aku sekarang misalnya kayak lewat jalan sempit, karena kan harus tahu aku kalau misalnya mau pulang itu untuk menghemat bensin aku harus lewat Kendala-Sari yang potongan. Biasanya harus lewat jalan coklat kan, aku nggak tahu ya kalau kalian lewat jalan coklat apa enggak. Biasanya jalan lewat jalan coklat, aku harus lewat jalan potongan dan itu beneran segini doang jalannya. Tapi ya udah biasa, jadi santai-santai aja. Kalau misal apa itu namanya? Tadi kata Zaki kan emang kalau misal pegawainya jadi harus langsung melempar kita ke medan perang yang asli gitu kan. Karena udah dikasih garansi. Nah itu juga masalahnya buat kitanya sendiri, kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Masalahnya tuh dulu pas latihan selama 3 hari, 1 minggu 3 hari itu nggak dapat apa-apa. Aku sampai dari awal sampai akhir nggak ada yang bener-bener aku pegang gitu loh. Soalnya ya karena aku nggak mikir, aku mikir selamat bukan mikir bisa gitu. Aku mikir aduh gimana caranya aku hidup gitu selama aku belajar ini gitu. Kakek kan nemenin kan hari pertama, orangnya nggak mau ikut lagi hari kedua. Aku ngerem tiba-tiba mesin yang aku matiin, pas belok tiba-tiba berhenti kan gitu. Aku kalau masalahku bukan ngerem tiba-tiba, aku kalau ngerem bisa. Masalahku itu aku selalu yaitu mau ganti pedalnya akhirnya mati ya, terus. Sering banget. Aku jujur pertama kali naik mobil praktis itu dinampingnya tuh nggak dari dalam, dari luar mobil. Jadi buat apa? Iya, kan di transportasi, di terminal kan, di terminal. Woi, pelan-pelan. Sama. Dari kaca. Jadi mbakku kayak lihat dari luar gitu. Iya. Teriak-teriak gitu. Ya harusnya dari dalam dong, karena oke lah kalau dari luar, misalnya kita mau latihan parkir, ya dari luar dicek lurusannya. Soalnya kan memang aku sudah belajar dari teknikalnya sepeda motor laki-laki. Jadi kayak pilot jet dari luar deh. Maksudnya tinggal adjusting aja kan, kalau di kalau di sepeda motor gearnya itu di kaki, koplingnya di tangan. Kalau di mobil kebalikannya. Aku harapannya sih sampai sekarang ngatur kopling itu harusnya aku masih di luar kepala ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya aku beneran udah di tengah jalan beneran tiba-tiba pakai manual masih hafal. Aku ya kiri 1, 2, 3, 4, 5 ini jalan banget. Pernah nggak nabrak? Aku motor pernah sekali. Ini aku mah tahu. Sepeda motor itu cuma pernah sekali. Itu pun untungnya sama teman dekat, jadi aku sama teman dekat juga gara-gara apa rem jatuh gitu aja. Kalian tahu pas waktu itu kita lagi action, kalian lagi nyari meja, lagi nyari vendor meja malam-malam. Jadi aku sama siapa beneran di FIB sendiri. Itu tengah malam kan. Kita nggak expect ada orang nabrak itu. Ada orang nabrak kan? Kok tahu? Kan pernah aku ceritain. Oh iya, pernah aku ceritain ya. Mungkin kalau Darut belum. Jadi tiba-tiba tuh ada orang lagi kayak konvoy gitu, kayak remaja berempat atau bertiga atau berlima.
bukan konvoy sih ya, kayak ya naik motor bareng tengah malam, jelas kayaknya nggak dari FIB, itu jelas dari kayak fakultas lain atau apa. Itu pas di arah yang menuju ke Vapet itu nabrak, langsung jatuh. Dan itu ngeri banget nggak sih? Jadi kan ada teman-temannya kan? Ada teman-temannya langsung dibantu. Gimana tabrakannya? Gimana? Ya langsung seret gitu, langsung jatuh. Kepleset. Kan pas itu hujan lagi? Enggak, kan kering banget tuh. Ya udah kering. Tadinya ya. Dan walaupun lampunya nggak juga terang banget, maksudnya ya nggak juga kayak resiko tinggi itu dia jatuh. Jadi unexpected banget, nggak tahu kenapa. Itu sebenarnya aku bingung banget. Jadi kan mereka udah berlima, aku sama Syafa nih lagi nunggu kan. Kita jelas pas ini jatuh langsung berdiri dong, langsung kayak ada apa itu? Kayak NPC, ada apa itu? Apa? Aku bingung nih. Aku niatnya bantu, tapi kok kayak aneh gitu kalian kalau aku bantu, soalnya udah ada berlima, aku juga usah. Nah, ini membuat aku kalau mau aku segue ya, kalau mau transisi ya, mengingatkan aku pada makalahku pas semester 1. Iya, maksudnya kan enggak. Kalau kita makalah sekelompok loh. Kalau kamu enggak ingat contoh aku. Makalah buat UAS. Jadi kita untuk bahasa Indonesia sama PAI kan buat makalah. Itu apa sih namanya? Bystander effect kan? Ya, itu kayaknya sinonimnya, tapi kalau yang dari judulnya bukan. Aku lupa nih. Intinya kan kalau misal kamu ada di publik, misal ada orang jatuh. Nah itu kamu relaktan buat bantu soalnya banyak orang lain. Gitu kan? Spiral of ignorance. Oh iya. Namanya spiral of ignorance. Jadi basically ini kayak gini teorinya. Anggap aku sama Bobby lagi duduk di depan stasiun. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus ada orang-orang lain ya kan, ada orang-orang bystander sama kamu tiba-tiba di depannya kita nggak saling kenal ini. Habis minum teh botol, nyebut merek nggak apa-apa lah, teh botol siapa tahu pengen sponsor. Tapi mereka iya insya Allah ya, membantu anak muda kan. Mereka dulu di sponsor malah promosi. Kamu tugasnya juga sebagai sponsorship gak sih? Sponsor gitu. Iya kan? Ya jangan di sini jadi event juga. Oke. Jadi ibaratnya kamu lah habis selesai minum, langsung lu buang sembarangan, langsung lu buang di tengah. Habis lu pergi. Nah sekarang ada kemungkinan aku sama Bobby sekarang melihat ini. Oke. Terus otak aku langsung register, ini orang buang sampah sembarangan. Harusnya secara logika aku ambil terus aku buang ke tempatnya. Buang langsung ke orangnya. Tempatnya. Aku kan harusnya mikir gitu. Tapi aku nahan dulu. Ini kok Bobby kelihatannya kayak dia yang mau ngambil. Terus kok itu orang di depannya kayak mereka yang mau ngambil duluan kayak udah ancang-ancang. Akhirnya nggak ada yang ngambil karena kita semua mikir orang lain yang bakal bantu. Itu satu lumayan interesting sih, kenapa kok kita jadiin bakal. Terus dapat nilai berapa? Kalau aku ini aku udah bebas. Ya, aku nggak paham karena gini, kita UTS sama-sama nggak tuntas. Mungkin beda nilainya, tapi sama-sama nggak tuntas. Nggak tuntas? Bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia maksudnya apa kalau nggak tuntas? Ujiannya itu online tapi susah. Sih. Soalnya kalian kamu tahu nggak? Ya kayak tiba-tiba ditanyain bahasa baku itu apa? Apotek kayak gitu. Macam di wawancara gitu maksudnya. Enggak, ya tes tulis sih belum tes tulis. Google Form. Ibaratnya kayak tes TOEFL tapi bahasa Indonesia. Nah, itu kan kayak ini kalimat majemuk serentak, kalimat majemuk setara apa? Kok kalimat majemuk serentak? Pasti apa dulu? Oke, betul. Nah, aku kira itu intinya kita dua nggak tuntas. Mungkin lebih rendah nilainya kalau nggak salah ya. Tapi tetap itu semua nggak tuntas dan nggak juga beda jauh nilainya. Waktu itu kayaknya apa itu ada yang bilang aku nunggu jawabannya semua terus apakah iya? Aku nggak ngikut. Jawabanku beda sendiri. Iya. Nah, habis itu jadi kan harusnya nilai kita sama. Nilai tugas aku sama Bowie ngerjain semua. Ya kan misalnya ada tugas itu kan gurunya jarang ngasih tugas. Terus UAS itu kerja kelompok. Jadi harusnya nilai kau nilainya sama dong. Kita satu kelompok. Tapi entah kenapa aku A, dia B. Poin keaktifan. Enggak, orangnya enggak pernah nanya. Iya kan? Lawang ada 40 orang. Dia enggak pernah tahu nama kalian. Iya, enggak tahu nama. Karena biasa gini, kalau matkul yang wajib yang dari fakultas itu ya biasa. Kayak 40 orang satu kelas. Jadi kayak susah bagi mereka buat ngapalin. Apalagi mikirnya, aku udah gak bakal ketemu lagi sama mereka. Iya kan? Jadi jarang banget bisa. Ini kelihatannya kayak apa ya? Mungkin kelihatan aja orang yang ngerjain yang mana gitu. Iya, dia sendiri loh yang dia sendiri. Emang kamu enggak kelihatan. Enggak, soalnya ya kayak emang iya sih.
Iya bener-bener kayak gitu, kayak emang kelihatan aja orang yang ngerjainnya mana, yang emang rajin yang mana gitu. Emang lu makalah? Enggak buat makalah bahasa Indonesia. Buat dua-dua. Oh, sama prodi agama juga disuruh buat. Oh iya juga, aku juga agamanya. Kita juga kan agama. Nggak sekelompok tapi. Iya, Nggak sekelompok. Nah, kalau nggak sekelompok sama dia, yang angkat aku. I see. Gitu. Lu juga Aku jadi apa? Akhirnya, ini kayaknya Bobby mau ngerjain. Iya. Akhirnya kalian ngerjain. Kalau semisal aku sekelompok sama Zaki, yang lebih rajin dia. Kalau misal aku nggak sekelompok sama Zaki, mesti ya aku yang terpaksa gitu loh, karena nggak ada si Zaki. Makanya kan aku udah sering saran gimana kalau kita kayak resan bareng ternyata. Tapi kita kan lumayan banyak. Oh iya lah, lumayan saja. Paling minimal 3. Oh lebih kayaknya. Kayaknya kita cuma nggak sekelas tuh Dua kelas. Pokoknya poetry aku kayaknya nggak sekelas sama Anjay. Sama speaking. Kalian speaking masih? Boleh nggak sebut nama kita ngomong speaking? Aku lupa. Aku nggak ngecek sama sekali. Aku cuma ngerti poetry. Aku sama Mr. Grady. Aku jangan ngerti poetry. Aku sama Mr. Grady lagi. Shout out Mr. Grady kalau misalnya pengen jadi kelas di sini. Iya juga. Seru banget, gila. Iya boleh. Seru nggak sih kalau kita bisa undang native? Dulu aku sering banget. Ini native favorit. Aku bikin misalnya di. Oh yang itu ya. Apa itu yang disebut? Siapa yang nyebut? Oh, siapa yang? Oh bukan itu ya? Yang linguistik ya? Semester 2. Aku nggak semakan jadi aku nggak tahu. Tapi ketawanya cuma ketawa kayak cangkel. Kayak Green. yes kayak gitu. Tapi aku lupa. Speak English aku. Oh enggak, itu pas Itu Pak sama itu pun Pak Sairul juga. Biasa. Ini udah berapa menit sih? Sudah. Ini berapa menit? 36. Masih beberapa menit. Apa setengah jam lagi lah. Jadi ini ya sebenarnya. Ini sebenarnya filosofi yang pengen kita buat guys. Mungkin kita belum address ini dari awal ya. Karena episode pertama tuh langsung bahas mobil, langsung bahas ini kan. Iya. Jadi kita gini, untuk podcast Zaki Ramadan Show, podcast itu sebenarnya aku pengennya itu kita ngambil konsep beneran kita berbicara secara internet. Jadi kita jarang pakai skrip. Iya ada sih tadi mungkin kayak nyiapin beberapa buat tapi sekarang aku benar-benar lupa skripnya kita. Iya. Jadi kita pengen itu mensimulasi gimana kalau aku sama Dara sama Bobby kalau dalam dunia asli ya ngomong, dan kita kalau ngomong gini, jadi kadang itu beneran semurawul, kadang ngomong A, B, C, tiba-tiba langsung Z gitu. Dan menurutku ini merupakan bukan konsep yang baru, jelas aku nggak nyiptain konsep yang baru, tapi it is a breath of fresh air, karena kan biasanya kita kalau misalnya podcast itu mungkin udah menunjukkan tema sendiri, akhirnya kita ngomong tema. Aku nggak pengen membelenggu teman-temanku mau ngomong apa, jadi terserah mereka mau ngomong apa selama jelas masih relevan, sama enggak juga nyinggung orang kan. Jadi emang ciri khas yang kalian bakal dapatin kalau kalian nonton shout out Zaki Pramana Show itu adalah semuanya sangat sporadis. Jadi kita beneran ngomong apa adanya, ada apanya. Kalau perlu difilter? Oh jangan lah, harus ada filter. Ini filter mic juga ada, masa mulut kita nggak difilter? Ntar kalau memang ada yang keluar konteks, kemarin punya ide apa itu? Jadi aku punya ide kemarin kalau misalnya kita, ya walaupun ini sebenarnya satu keluar konteks tapi ya. Ini ide apa ini Pak? Ini aman nggak ini buat ngomongin? Kita kan adjusting kan. Kita keluar konteks misalnya, yang benar-benar. Oh yang ini oke. Aku mau punya ide kita bikin semacam tombol. Sistem bell. Tombol gitu. Tombol. Ya, udah mulai ngomong tombol. Ya, 3 kali tombol. Jadi, semisal ada salah satu dari kalian host yang merasa anjir ini kayaknya kok tiba-tiba keluar garis banget, langsung di keluar konteks. Tapi kok dari host sendiri bisa nggak kayak membiayai buat beli? Loh, mohon maaf ini semuanya udah dibiayain loh. Iya. Urunan. Ya mungkin untuk beberapa episode ke depan sebelum kita memang punya uang untuk membeli bel tadi ya, beli resource kan. Kita mungkin harus punya 2 modal. 2 modal ini aku bisa jamin it's simple. Jadi kayak pertama SDM kita harus bisa acting ya kan. Bisa acting karena apa? Misalnya aku tombol gini kan kita nggak ada yang punya tombol. Dan kalau kayak di film-film itu kan kalau tombolnya pakai kayak merah gede gitu. Nah, kita nggak punya itu. Karena kita nggak punya itu, kita kayak parik-parik sendiri gitu.
Yang di kamera itu kayak kelihatannya kalau tanpa editing itu kayak kita padahal nggak ada apa-apa. Nah, yang kedua itu dari software yang itu bakal jadi tugasku. Saya akan edit dengan seperti ini. Tapi aku udah ngomong loh, namanya podcast kan nggak mungkin diedit. Bukan podcast dong namanya. Nggak bisa kita tambah. Ya pakai suara mulut. Iya gitu. Keluar konteks gitu kan nanti. Oke. Ya harusnya kayak gitu. Ini lucu aja sih. Kalian nggak tahu kemarin tuh kita ya lagi makan Hot Wheels kan sambil kayak ya ngurus setupnya nih. Terus kita semua pesan level 5. Berarti kalau kalian enggak aku ada yang terlalu cupu pesan level 1 doang. Iya, siapa itu? Nah, tapi kita aku enggak panik terus nangis. Terus sakit perut. Aku baju hitam ini baju hijau sendiri. Beda sendiri ya. Iya. Kurang konsonan, kurang solid. Oke, jadi waktu itu kita kan sama sekali nggak ada itu, pokoknya ya paling dekat Hot Wheels ya kan. Yeah. Udah ayo beli Hot Wheels. Level 5 yang real man level 5. Lalunya level 1. Nah, terus yang tiba-tiba level 1. Nah, tiba-tiba kita ngide gini. Gimana kalau kita nanti ke depannya buat episode podcast sambil makan pedes-pedesan. Jadi kayak The Hot Ones, kan enggak tahu Hot Ones itu yang kayak Sean Evans. Namanya Sean Evans. Enggak tahu nama. Yang botak itu. Nah, yang botak makan chicken wings level ini. Siapa tahu kayak gitu ya. Itu kayaknya seru, tapi kayaknya aku enggak kuat. Karena kemarin tuh aku benar langsung. Ya jangan pesan level 5 anjir. Ya kalau enggak pesan level 5 ya sama aja kita makan doang. Ya jadi SMA level 4. Kalau mau ya kita beli level berapa? 3 misalnya. Aku beli level. Kita beli saus sendiri gitu. Nah, jadi jujur aja Hot Wheels. Wah, langsung tidur ya. Wah, enggak jadi The Hot Wheels ke sponsor. Ya. Enggak. Ini dalam sponsor. Aku enggak suka. Jujur aja. Aku enggak suka bumbu-bumbu gitu aja. Bumbu. Aku lebih suka bumbu saus kayak. Kan itu Aku enggak suka bumbu saus. Bukan bumbu deh. Nasi fried chicken bukan bumbu. Bumbu. Mau enggak bumbu? Tepung. Emang bumbu? Enggak sih, bukan. Kayak maksudnya seasoning. Udah masuk tepungnya ya. Masa gitu? Enggak, anunya pedasnya itu loh. Karena mereka pakai bumbu kan. Oh gitu. Emang ya. Aku merasakan sendiri di tenggorokanku. Aku pertama kali makan satu kali suapan pertama. Habis itu suapan sama Bobby atau suapan Bobby? Ini suapan kalian ya. Suapan pertama itu aku langsung batu-batu kan. Oh iya. Tapi aku lebih terbiasa makan yang pakai saus gitu. Kalau aku bukan batu-batu, tapi kadang habis aku selesai makan, aku kalau makan batu pakai tangan. Iya. Ini tuh langsung pedes banget, langsung panas banget rasanya. Dan Iya. itu beneran berhari-hari baru hilang. Oh iya. Sama kayak misalnya lu belum terlalu berpengalaman gitu. motong apa? Onion apa? Onion. Motong bawang, kayak aku. Bawang apapun, ya bawang putih ya biasanya. Iya. Lu motong, misalnya nggak berpengalaman, nggak cuma nangis, ini juga pedes. Sama bau bawang, bau bawang sampai berhari-hari. Itu lama banget hilang. Mau lu pakein sabun, mau lu pakein sampo sama aja nggak ada bedanya. Bakal bau. Nah itu sih. Jadi gini, selama podcast, harapannya ya, caranya kita dari podcast kayak gini itu adalah mungkin siapa tahu orang itu ya tertarik misalnya mendengarkan kita ya kayak ngobrol-ngobrol santai-santai aja gitu loh. Jadi nggak kerasa kalau kita lagi nge-podcast. Jadi ngerasa kayak kalian lagi duduk sama kita lagi ngomong apa sih. Ya, juga bisa sebagai apa? Pengantar tidur lah. Media pengantar tidur juga bisa. Tapi kita belum bercabang ke audio podcast. Untuk sekarang video podcast. Jadi kan harus nyalain YouTube kalian, kecuali kalian punya YouTube Premium. Nah kayaknya nggak ada deh orang di sini punya. Kalau nanti mungkin ada video yang apa itu emang kita misal kita ngundang orang yang emang spesifik dalam satu bidang, terus nanti kita nanyain dia tentang hal yang dia kerjain apa itu mungkin ada. Cuma ya seperti Zaki tadi bilang, ya itu main pointnya adalah ya kayak ngomong sama teman sendiri. Itu kenapa kok nama channelnya kita Zaki Pramana Show, which by the way itu bukan ideku. Jadi jangan kalian anggap aku ego. Jangan anggap kalian egosentris nih orang nama show-nya dikasih dari namanya sendiri gitu. Bisa terus. Itu idenya sendiri karena ikut kan namanya Rasio, sekarang Zaki Pramana Show. Ya udah ya. Soalnya kan agak iya, sama jelaskan yang itu yang Aca ini kalau podcastnya sendiri itu bukan Zaki Pramana Show tapi itu inform casual. Itu nanti. Oh, nanti. Jangan disebutkan. Jangan dulu. Itu kan jadi orang habis denger ini langsung wah aku pengen denger. Enggak ada. Ya ekspektasinya seperti itu. Seperti itu. Realitanya sangat jauh dari situ. Tapi ini gitu. Alasan kenapa aku namain ininya Zaki Pramana Show itu karena ya kita nggak bakal hanya fokus mungkin ya kita nggak bakalan purely fokus buat podcast. Nanti mungkin ke depannya ada kita buat kayak konten ya kayak tadi
mungkin templatenya mirip podcast tapi bakal kita edit, jadi nggak kayak 1 jam gitu, jadi cuman 10 sampai 15 menit, jadi bakal kita edit, ada kayak editannya banyak ini ngurus ini ya. Ya jadi Aku mungkin belajar juga. jadi kadang kayak mungkin Yes. kita lagi main games atau kita lagi Bikin ngetes kayak online test, kayak kira-kira bisa nggak kita sekarang menjawab soal-soal Iya. anak SD gitu. Kalau nggak bisa malu-maluin sih. Iya, apalagi matematika. Apalagi soal matematika SMP, SMA. Aku beneran nyerah bro, aku beneran matematika itu paling Sama sekali Iya, nggak bisa. Apalagi SMA itu. mungkin kan orang kan biasa guruku suka bilang, apalagi aku pas SMP itu saking gilanya aku sampai diprivatin, jadi saking nilai aku Yeah. nilai terus. Jadi aku kan biasa guru itu sering bilang, bukannya kamu nggak suka matematika, bukannya kamu benci matematika, kamu nggak tahu aja. Oh enggak, kalau aku beneran benci, aku beneran benci matematika. Jadi nggak bisa. Buktinya Ada alasannya kita sastra Inggris. itu sastra Inggris. Sasi. Nggak ada matematika situ, adanya tapi kalau udah ada sintak, hey gitu langsung. Loh, kan anak literatur aku. Nggak tahu ya kalau kalian anak linguistik apa literatur. Linguistik kan Betul dong. Kamu mau lihat literatur? Literatur ya sih. liter. Let's go, kita nge-liter. Buang sampah sembarangan. Spiral of ignorance. Ngomong ide. Oh, iya. Oh iya benar. Iya, isi. Ini udah berapa menit sih? Udah 45. Oke, 45 menit. 45. Oke, Daros, mereka bisa nyari kamu di mana di Instagram? Aku di @daros_erlangga10. Bob, Dan aku Zaki Raihan. aku @zaki_pramanda _ di Instagram. Kayaknya kita harus end dulu ya buat episode pertama ya. ini. Kita off to a hot Iya. start banget dari awal. Mungkin kiranya bakal bahas kayak nanti Iya. podcastnya bakal gimana. Tapi tiba-tiba kita langsung bahas mobil, bahas ini, bahas podcast. Bagi pemirsa yang sedang menonton yang bilang, sayang sudah mau selesai, aku mau nonton lagi. Bagi yang pemirsa yang bilang seperti itu, sabar, kita akan Sabar. ada episode berikutnya. Ini soalnya kita juga mau bikin. Tapi aku kasih teasernya aja ya. Iya. Episode kedepannya kita ini bakal bahasa Inggris. Jadi kalau kalian peminat literatur yang pengen ngelihat cara orang ngomong bahasa Inggris yang ngaco, silakan ya. Ini buat episode berapa? Hah? Buat episode berapa? Episode 2. Episode 2. Ya, episode 2. Kayaknya aku episode 2 gak bakal ikut deh. Oh aman, tapi tetap pengen duit sama aja. Oke, thank you semuanya. Iya. Sekian dari kami. Ini ngomong apa? Assalamualaikum mau selesai. Selesai. Ya udah. Bye semuanya. Dadah.